Hai, apa kabar? Juragan sandal, juragan bambu, juragan tebu, dan juragan suket ya. Kali ini saya akan membagikan bisnis teman-teman ini, para juragan ini ya, yang terkait dengan juragan suket. Mudah-mudahan juragan suket baik-baik saja ya pagi hari ini. Jadi begini, eh, bisnis suket atau suket teki ini memang jadi satu bisnis yang menarik ya, karena ternyata eh, suket teki yang oleh masyarakat secara luas dipandang sebagai satu rumput liar gitu ya. Kan secara umum masyarakat memang melihatnya rumput teki atau suket teki itu sebagai eh, rumput liar, jadi tidak ada manfaatnya. Nah, padahal di dalam suket teki itu sendiri atau rumput teki itu sendiri, mulai dari atas dari daunnya, kemudian umbinya itu ternyata bisa punya nilai manfaat yang cukup tinggi ya, nilai ekonomis juga cukup tinggi, nilai medis atau penyembuhan itu juga sangat tinggi. Nah, begini ceritanya, supaya tidak salah sangka gitu ya, tidak mengada-ngada gitu ya. Jadi dulu di tahun dekade 2000-an ya, mungkin tahun 2005-2006 lah. Jadi saya berada di Pulau Madura, tepatnya di Bangkalan ya. Nah, waktu itu ada yang menjelaskan. Jadi kita bicara ngalur ngidul gitu, tiba-tiba ada yang menjelaskan, loh, jangan salah paham ya, bahwa suket teki itu pun ternyata bisa dibuat kuliner. Jadi bisa dibuat melinjo. Jadi kalau selama ini kan kita emping itu terbuat dari melinjo gitu ya. Kemudian emping jagung juga ada yang digeprek itu ya. Jagung digeprek itu juga bisa jadi emping. Nah, ternyata rumput teki itu juga bisa jadi melinjo. Katanya begitu waktu itu di Kota Bangkalan ya. Nah, cuman waktu itu saya hanya bisa membayangkan saja, karena ternyata untuk bisa mendapatkan melinjo atau emping suket teki ini, rumput teki ini tidak ada di Bangkalan, adanya di Sumeneb gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya hanya menelan ludah saja, karena ternyata memang adanya hanya di Sumeneb, di Bangkalan tidak ada. Inilah bentuk atau fisik dari suket teki ya. Jadi suket teki ini ya seperti ini, tidak terlalu banyak, tapi ada yang subur, agak besar gitu, agak lebar gitu. Nah, ini ternyata di dalamnya ada umbinya. Nah, ini kalau dicabut gitu ada umbinya, cuman nggak tahu, kita coba dicabut ya, biasanya putus. Karena ini kan sudah ada ininya, apa, ada di dalamnya. Nah, kan putus umbinya di dalam. Ini kan ada batangnya. Nah, ini di sini ada umbinya mestinya. Cuman karena ini sudah kena ini apa? Kena paving, jadi ya patah. Nah, tapi ada umbinya itu. Nah, karena itu cara mengambil rumput teki ini pun tidak seperti ini, tidak ditarik ya, tapi kayak dicongkel gitu. Jadi sampai tanahnya di kayak dilinggis kecil gitu, kemudian diambil sama tanahnya. Baru kemudian nanti akan dapat ininya apa? Dapat umbinya. Nah, umbinya itu yang dibuat emping melinjo. Cara membuatnya juga sangat sederhana sebetulnya. Jadi ya, seperti membuat melinjo itu ya, digeprek kemudian dikeringkan, atau dikeringkan kemudian digeprek dulu ya, kemudian nanti digoreng, sudah begitu saja. Sederhana. Ini banyak juga, tidak banyak sih, tidak banyak. Jadi pada waktu itu saya hanya membayangkan saja ya, emping melinjonya seperti apa gitu, tahun 2000-an, 2006, 2005. Nah, pada tahun 2010, ketika itu saya mengelola radio. Jadi saya kemudian menjadi pemimpin radio miliknya Polda Jawa Timur tahun 2010-2011 ya. Nah, saya dapat kesempatan diundang oleh Kepala RRI Sumeneb. Waktu itu yang jadi Kepala RRI Sumeneb Bapak Rohanudin ya, yang kemudian dari RRI Sumeneb jadi Direktur RRI Pusat Jakarta. Nah, ketika saya diundang di Sumeneb itu, semua makanan khas di Sumeneb disuguhkan kepada kita ya. Saya dan teman-teman lainnya dan kolega yang lainnya datang itu disuguhkan makanan khas. Di antaranya makanan khasnya itu adalah gulai kacang hijau gitu ya. Jadi gulai tapi ada kacang hijaunya. Dan itu hanya ada di Sumeneb gitu ya. Ada, itu makanan khas Madura di sana. Nah,
diajak juga keliling-keliling di kota Sumeneb dan juga di pelosok-pelosok Sumeneb sana, tempat wisata. Nah, sebelum pulang saya ingat, bukankah dulu saya pernah dikasih tahu bahwa ada yang namanya emping rumput teki gitu ya, emping sukateki itu. Nah, saya kemudian tanya ke Pak Rohanudin, kepala RRI ini, apakah memang benar di sini ada emping yang terbuat dari sukateki. Ternyata benar, teman-teman. Jadi kemudian saya kebetulan waktu itu habis melintas di lapangan terbang perintis yang ada di Sumeneb ya. Nah, disitulah kemudian Pak Rohanudin ini menjelaskan, kepala RRI Sumeneb ini menjelaskan bahwa itu di sekitar lapangan terbang perintis itu kan banyak rumput tekinya. Nah, disitulah tempat sentra industri emping rumput teki atau sukateki. Dan ternyata waktu kita melintas memang benar, di situ ada beberapa orang gitu ya yang sedang menggali rumput teki itu. Jadi ternyata mereka memang sedang mencari umbi sukateki atau rumput teki itu untuk dibuat jadi emping teki. Nah, kami pun sempat berhenti kemudian mencari dan ternyata memang tersedia di situ ada emping sukatekinya dan rasanya memang sangat enak ya, sangat enak. Nah, di situ juga kita lihat beberapa orang yang memang sedang membuat emping sukateki ini. Teman-teman, rupanya rumput teki ini bukan hanya sebagai makanan khas atau kuliner ya, tapi juga ada nilai. Jadi untuk umbinya prosesnya itu memang diambil dulu, jadi jadi diambil dengan bijinya ya, bukan dicabut, tetapi digali kemudian diambil dengan bijinya. Nah, bijinya atau umbinya itu kemudian dicuci bersih dengan air ya, biasa seperti biasa dicuci bersih, kemudian dijemur beberapa hari. Dijemur beberapa hari di bawah matahari langsung. Kemudian kalau sudah kering ya, dipukul atau digeprek seperti belinjo itu ya, emping itu. Jadi setelah itu digoreng, ya sudah begitu saja. Sesederhana itu cara membuatnya. Meskipun memang prosesnya memang agak sederhana, tapi ternyata harganya juga cukup lumayan mahal. Nah, selain fungsi kuliner juga fungsi pengobatan. Jadi kalau umbinya itu untuk kuliner, kemudian daunnya ke atas itu untuk pengobatan. Jadi perawatan kulit ya. Ada yang kena jamur, kudis dan segala macamnya, itu bisa ditumbukkan daun tekinya itu kemudian dioleskan ke tempat-tempat yang bermasalah tadi, kulit yang bermasalah tadi. Nah, itu dua sisi yang bisa diambil dari sukateki atau rumput teki. Yang menariknya teman-teman, ternyata bahwa rumput teki ini tidak hanya dikelola oleh warga Madura ya. Jadi bukan hanya warga Madura saja yang bisa mengolah rumput teki ini. Memang secara umum tidak banyak yang mau mengelola rumput teki ini ya. Kalau di sekitaran Pulau Jawa hanya ada 2 tempat, yaitu yang pertama di Sumeneb Madura, itu di Jawa Timur. Sementara tempat lain saya belum pernah mendapatkan atau mendapati ada yang mampu mengelola rumput teki ini ya. Karena mungkin agak nggak ribet juga, sederhana, cuman nggak percaya atau belum tahu mungkin ya. Nah, di tempat lain ternyata juga ada, bukan hanya di Sumeneb, tapi juga di Indramayu ya. Tepatnya kalau Anda ke Losarang, di sana juga ada penjualan rumput teki. Kemudian di daerah Jumbleng dan di daerah Pangkalan ya. Jadi di sana ada perajin atau industri rumah tangga rumput teki jadi melinjo. Caranya juga mereka sama, jadi kebanyakan mereka memanfaatkan sukateki atau rumput teki yang ada di sekitar rumah mereka, di rawa-rawa itu ya. Kemudian rumput tekinya digali dan setelah itu proses cuci dan dijual. Nah, kebanyakan masyarakat yang pembelinya di sana itu adalah masyarakat wisatawan. Wisatawan dari Jakarta yang melintas di Indramayu, kemudian juga dari Bogor, dari Bandung. Mereka sangat menyukai rumput teki ini sebagai satu oleh-oleh khas dari mereka. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita ya. Jadi
jangan pernah memandang sesuatu itu tidak berguna. Jadi sebagai satu pelajaran bisnis bahwa sesuatu yang mungkin dilihat oleh masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ternyata bukan tidak ada manfaatnya, tetapi kita belum mengetahui secara betul fungsi makna dari hadirnya sesuatu itu di muka bumi ini gitu ya. Jadi ya, berapa banyak sih orang yang mengetahui bahwa rumput teki itu punya nilai kuliner dan juga punya nilai pengobatan? Kan tidak banyak. Kebanyakan hanya melihatnya sebagai rumput yang tidak berguna ya. Bayangkan saja, di Pulau Jawa ini hanya 2 tempat yang ternyata bisa mengetahui fungsi dari rumput teki itu ya, bisa memanfaatkan rumput teki, yaitu yang di Sumeneb. Itu pun tidak seluruh Sumeneb, hanya di satu kelurahan saja, kemudian di Indramayu juga satu kelurahan saja. Bayangkan kalau kita kumpulkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat, ternyata hanya itu yang mengetahui. Nah, artinya bahwa sesuatu yang mungkin dipandang oleh masyarakat tidak ada nilainya atau tidak ada gunanya, belum tentu. Karena yang terjadi sebetulnya bukan tidak berguna, tapi kita yang belum tahu manfaatnya untuk apa. Kita yang belum tahu sebetulnya sesuatu atau benda-benda itu hadir di sini, tanaman itu hadir di muka bumi ini untuk apa. Itu karena kita yang belum mengetahui. Padahal bagi mereka yang sudah mengetahui, itu sangat bernilai ekonomis ya. Bayangkan 1 kilo rumput teki yang sudah jadi emping atau melinjo itu di Indramayu dihargai Rp150.000. Nah, ini tentu jadi nilai tersendiri ya. Dan cara pembuatannya juga cukup gampang. Siapapun bisa. Jadi kalau mau coba kecil-kecilan, bolehlah mencari rumput teki di kanan kiri rumah Anda atau di kebun Anda, dijemur, dikeprek itu terus digoreng, dicoba ya 1-2 gitu. Nanti kan rasanya akan berbeda, mungkin nagihi katanya orang Jawa gitu ya. Jadi akan tanya lagi di mana. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.